Halo dengan pengabdi Apple di sini. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kalian hendak menjual Mac kalian? Ya, Mac milik pribadi ya, entah MacBook, iMac, atau Mac Mini, terserah ya, pokoknya Mac. Apakah kudu dibiarin aja kondisinya, tinggal dibersihin, terus dimasukin box, terus dijual? Tentu tidak ya. Bahaya soalnya kalau kayak gitu ya. Jadi ada beberapa step yang kudu dilaksanakan ya, karena kalau tidak dilaksanakan bakal nyesel. Takutnya Apple ID bahkan data-datamu bisa disalahgunain ya. Ya, siapa tahu di sini ada yang hobinya nyimpen video pribadi. Terus amit-amit videonya bocor ke jagat maya karena pembeli barunya bocorin ya. Karena videonya masih ada di sini misalnya gitu ya. Walaupun sebelumnya udah di-delete. Karena mungkin tidak di-reset dengan bener ya. Ya kalau ada sesuatu yang sensitif bocor ke dunia maya ntar netizen heboh ya. Kalau udah heboh biasanya bisa terkenal ya. Atau malah jadi influencer. Ya jangan ya, data-data pribadi bahkan foto atau video yang sifatnya private jangan sampai kesebar kemana-mana. Anyway, aku beberin tipsnya ya, apa yang harus dilakuin ketika hendak menjual Mac kalian. Dan di sini aku prakteknya pakai macOS Monterey ya, which is versi terbaru pada saat video ini dibuat. Jadi untuk macOS lain yang itu mungkin agak sedikit beda stepnya, tapi secara garis besar ya mirip lah. Jadi sebelum kita lakukan reset factory setting, kita harus backup dulu data-datanya ya. Kalau nggak mau di backup ya nggak apa-apa sih, terserah ya. Tapi cara backup yang paling gampang ada dua, yaitu ngopi filenya secara manual ya, di copy satu-satu ke external hard disk misalnya. Atau kalau pengen lebih praktis bisa pakai fitur yang namanya Time Machine ya. Jadi via fitur ini bakal membackup data-data personal termasuk aplikasi, musik, foto, email, dan dokumen. Caranya masuk ke System Preferences lalu pilih Time Machine. Ya untuk detail proses backup sekalian restore-nya mending aku bikin di video terpisah aja. Tapi intinya prosesnya gampang sih, tinggal ya bisa dilihat kayak gini ya, ini proses backupnya ya. Proses restore-nya nggak aku bikin videonya sih. Nah setelah di backup kemudian langkah selanjutnya adalah menghapus data-data ya, atau melakukan reset factory setting. Dari tadi aku bilang reset factory setting ya, karena important ya, karena penting. Jadi via langkah ini Mac-nya bakal ke reset ke kondisi semula ya, ke kondisi awal factory setting. Factory setting bahasa Indonesia apa sih? Settingan pabrikan ya. Dan sekedar info khusus untuk Mac dengan chipset Apple Silicon serta Mac yang dilengkapin T2 Security Chip menawarkan langkah yang lebih simpel untuk reset ke factory setting. Jadi nggak perlu secara manual logout Apple ID, iMessage, dan kawan-kawannya. Semuanya all-in-one ada di langkah ini. Sedangkan untuk Mac dengan tipe selain yang itu yang tadi aku sebutin, selain Apple Silicon sama yang dilengkapin dengan T2 Security Chip, langkah reset factory settingnya ribet ya. Yaitu untuk Mac jadul sih. Untuk Mac tahun 2018 ke atas bisa pakai cara yang ini ya. Ini lebih gampang. Oh ya, untuk daftar Mac yang udah dilengkapin T2 Security Chip bisa dilihat sebagai berikut ya. Dan kita mulai proses reset factory setting. Langkah pertama yaitu adalah buka System Preferences, lalu via Apple menu di pojok kiri atas pilih System Preferences dan klik Erase All Content and Setting. Intinya via fitur Erase All Content and Setting seluruh data-data ini bakal dihapus ya, udah paket all-in-one. Jadinya lebih praktis dan nggak ribet ya, seperti yang aku bilang sebelumnya. Ya tinggal diikutin aja step-stepnya ya, ini gampang kok, nggak ribet ya, bisa dilihat ya. Dan setelah mencapai proses tahap setup assistant, berarti proses resetnya udah selesai. Bisa dilanjutin ke proses setup awal kalau emang diperluin ya. Yang pasti jangan login ke Apple ID lagi ya kan, udah di reset, ngapain masuk lagi ya kan. Kalau aku pribadi, aku biarin di tahap setup assistant aja, ntar biar pembeli yang nerusin setup awalnya ya kan, lebih
exciting daripada terima beres. Aku minum aqua dikiranya aku di endorse aqua ya. Padahal enggak. Habis itu langkah selanjutnya ya tinggal di ini ya, di lap Mac-nya ya, dibersih-bersihin, dielus-elus biar kinclong lagi. Kalau untuk bersihin layar, rekomendasiku pakai cairan pembersih lensa kamera yang kayak gini. Ini tinggal disapu-sapuin aja pakai lap bawaannya untuk ngilangin noda-noda di layar ya. Ya yang pasti jangan dilap pakai sembarang lap ya, apalagi dilap pakai gombal, pasti akan lecet. Kudu pakai lap apa istilahnya microfiber atau apa itu jenenge. Ya kalau lecet kan mesti nanti harganya turun ya. Kalau harganya turun ntar sedih ya. Setelah itu lakukan perpisahan dengan Mac-mu yang selama ini udah nemenin kamu dengan setia ya. Jangan lupa jasa-jasanya ya. Jadi Mac ini juga ya ini bakal aku jual ya. Ini udah aku pakai selama 3 tahun ya, dan aku udah bikin videonya di video sebelumnya. Silahkan ditonton aja ya. Selamat tinggal MacBook Pro andalanku. Kenapa dijual? Karena ada suatu alasan. Ya, selamat tinggal Mac yang lawas dan selamat datang Mac yang baru. Yang baru belum aku beli sih. Aku nungguin MacBook Air M2 datang ke sini dengan harga yang wajar ya. Sekarang harganya itu masih di 22. Kudunya kan sekitar 18. Iya kan? Harganya masih ngawur ya. Bahkan MacBook Pro M2 harganya malah lebih murah loh. Udah nongol kan, udah dijual harganya 19. Yowes gitu aja tips singkat dari aku ya, dari Bang Review, Pengabdi Apple. Jangan lupa untuk sub channel aku yang baru ini ya, Pengabdi Apple. Sama follow juga IG-nya. Terima kasih, semoga berfaedah dan see you.